Bismillah. Berbicara dengan umpan tepat. Sahabatku, sering cita rasa pertemuan kita dengan teman dipengaruhi bahasa di awal bertemu. Usai bertanya kabar, biasanya apa yang kita bahas? Kalau jawabannya membahas hal-hal yang kita sukai, bisa dipastikan pertemuan cenderung kurang hangat. Mengapa? Karena seharusnya kita mengawali pembicaraan dengan menentukan umpan tepat. Maksudnya, pembicaraan yang kita bahas haruslah berupa hal yang disukai teman. Dengan cara itu, kita memancing ketertarikan teman untuk berbicara dengan kita. Bila seseorang merasa nyaman, barulah kita mengulas hal-hal penting dengan bijaksana. Terkait hal ini, saya pernah merasa kesal dengan seorang teman lama yang sangat jarang bertemu. Mungkin pengalaman ini pernah Anda rasakan. Saat itu, maraknya bisnis multi-level marketing atau MLM. Produk yang dijual bermacam-macam, akan tetapi hal yang terpenting sebenarnya dalam bisnis ini adalah jaringan. Jadi seseorang berusaha mencari sebanyak mungkin pengikut yang didaftarkan agar makin banyak pula bonus yang ia dapatkan. Nah, di waktu itu ada seorang teman meminta saya bertemu. Katanya sudah lama tidak bertemu sehingga mau silaturahmi. Tentu saja saya menyambut hangat keinginan teman yang ingin silaturahmi, apalagi saya memang sudah lama tidak bertemu dengannya. Namun rupanya yang dibahas dari awal kami bertemu sampai hendak berpisah adalah bisnis MLM yang digelutinya. Lalu diiringi ajakan, rayuan, cenderung paksaan karena saya beberapa kali menolak, tetapi tetap saja ditawarkan bergabung. Kesalahan semacam ini sering terjadi, akibatnya bukan hanya memberikan cap tidak baik pada orang berkelakuan seperti itu, tetapi juga membuat orang lain dirugikan. Usai itu tentu saja ada perasaan kapok bertemu dengannya. Sahabatku, kejadian seperti itu seharusnya menjadi peringatan bahwa bila kita ingin membuat orang lain merasa nyaman bergaul dengan kita, seharusnya tidak hanya mementingkan individualisme dalam pembicaraan. Sebaliknya, bila kita ingin menjadi pribadi yang enak diajak berbicara, pilihlah tema-tema pembicaraan yang disukai teman. Misal, bila seorang teman menyukai sepak bola, Anda bisa bertanya tentang klub favorit, pemain idola, dan perkembangan mutakhir di dunia sepak bola. Tentu tidak pas kalau seorang teman yang menyukai sepak bola Anda ajak berbicara perihal memancing ikan hanya karena Anda suka sedangkan teman tersebut tidak. Cara semacam itu membuatnya tidak betah berlama-lama dengan Anda. Sahabatku, memilih umpan tepat sebagai tema pembicaraan tidak susah. Sangat mudah, hanya kita sering menganggap tidak perlu. Pertama, mulailah pembicaraan dengan berusaha menyenangkan orang lain. Jangan tergesa-gesa merebut kesempatan itu dengan mengutarakan hal-hal yang Anda inginkan begitu saja. Kedua, pilihlah tema yang disukai seorang berdasarkan informasi-informasi yang Anda ketahui darinya. Ketiga, bisa jadi Anda tidak punya banyak hal untuk dibahas. Mulailah dengan satu pertanyaan terbuka. Misalnya, apa kabar terbaru klub favoritmu? Dengan siapa mereka bertanding pekan ini? Apakah hasil tesmu sudah diumumkan? Bagaimana pengalamanmu usai berliburan di bla 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 dan sebagainya. Sahabatku, serupa dengan diri kita yang ingin diperlakukan spesial, orang lain juga ingin mendapatkan perlakuan sama. Maka sesekali nyahkanlah rasa ingin menguasai forum. Berbicaralah dengan tema yang disukai seorang sebagai cara sederhana membuatnya betah berbincang dengan Anda. Menasihati tanpa menggurui. Sahabatku, manfaat besar dari pergaulan sehat adalah adanya rekan yang membantu kita menjadi lebih baik, yakni lewat jalan saling menasihati. Sebab kita punya banyak kekurangan yang mungkin kapan saja diisi kehilafan. Sahabat baik akan datang meluruskan bila melihat kita menempuh jalan yang salah. Nah, sebab itulah kita perlu membiasakan diri menasihati. Sesama dengan cara yang baik. Selain membutuhkan nasihat, hendaknya kita belajar juga cara memberi nasihat bijaksana. Bisa jadi kita sudah memiliki nasihat baik untuk sahabat, tetapi karena cara menyampaikannya tidak benar, akhirnya sahabat merasa digurui bahkan dihakimi. Alih-alih menerima nasihat, sahabat kita justru ingin mengingkari.
Berikut beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika memberi nasihat benar kepada sesama. Mudah-mudahan dengan memperhatikannya, kita bisa menjadi penasehat baik untuk saudara. Pertama, benar isinya. Ini paling utama. Sebelum berbicara, pastikan dulu isi nasihat yang ingin kita sampaikan sudah benar. Tentu ini menuntut kita memahami secara utuh terlebih dulu kondisi teman yang hendak diberi nasihat. Jangan sampai panjang lebar berbicara, ternyata kita salah menyimpulkan keadaan. Itu konyol namanya. Bukannya rasa simpati besar yang muncul, melainkan rasa dongkol yang akan mengisi hati sahabat kalau kita berani memberinya nasihat tanpa memahami kenyataan terlebih dahulu. Kedua, benar cara penyampaiannya. Ini terkait bagaimana sikap saat berbicara, hendaknya dengan santun, lembut, dan tidak terkesan memberi vonis. Bisa saja kita meminta pertimbangan kepada sahabat terlebih dahulu, agar ia merasa ide yang hendak kita sampaikan berasal dari olah pikirannya sendiri, bukan hasil penekanan. Maka seharusnya kita memulai memberi nasihat dengan cara bertanya, misalkan, bagaimana menurutmu kalau bla bla bla, kalau misalkan bla bla bla, apa mungkin akan terjadi bla bla bla. Pertanyaan-pertanyaan pancingan semacam ini membuat seseorang memikirkan ide yang hendak kita sampaikan. Ya Allah, ngantuknya. Sehingga ia merasa ide tersebut bukan sepenuhnya dari kita. Ketiga, benar waktunya. Pilihlah waktu yang paling tepat menyampaikan nasihat, yakni saat sahabat dalam kondisi rileks. Hindari pula memberi nasihat di tengah khalayak ramai, apalagi berbicara dengan nada keras sehingga orang lain bisa mendengar jelas. Teman yang diberi nasihat di tengah keramaian cenderung melawan nasihat sebab ada dorongan ego yang menuntunnya untuk menjaga marwah agar tidak malu. Maka tunggulah sampai tiba keadaan sepi sehingga pembicaraan bermutu bisa dilakukan. Keempat, benar tujuannya. Nah, ini paling pokok, apa motif kita menasihati sesama? Apakah untuk kebaikan sahabat kita ataukah hanya memenuhi dorongan nafsu menjatuhkan sesama? Itulah yang paling tahu. Andai tujuannya tidak benar, sebaiknya tidak diwujudkan, sebab dampaknya adalah keretakan hubungan. Bukannya menjadi lebih baik, kita justru menumbuhkan bibit permusuhan. Persis bila kita dinasihati orang yang sebenarnya punya maksud buruk, sehingga lewat nasihat itu sebenarnya ia hanya ingin menjatuhkan. Adapun bila kita yang berada di posisi penerima nasihat, hendaknya menerima nasihat dari seorang sahabat dengan tangan terbuka. Sebab nasihat adalah penanda kepedulian. Bila seorang sahabat tidak peduli, tentu ia akan membiarkan kita tetap salah. Sahabatku, inilah yang harus kita perhatikan seksama. Semoga kita bisa membangun pergaulan sehat, pergaulan yang bisa membantu kita menjadi pribadi lebih baik, sebab menumbuhkan budaya saling menasihati dengan bijaksana. Memotivasi bukan menghakimi. Sahabatku, bila di sisi kita ada sahabat baik, satu tanda betapa ia mempengaruhi diri kita adalah saat kita terpuruk. Sahabat baik datang membawa kata-kata penyejuk hati dan pengobar semangat. Sementara ia yang bukan sahabat sejati digunakanlah kesempatan itu untuk menjatuhkan kita. Sehingga sudahlah kita terjungkal, ditimpakannya pula tangga. Kata-kata penyejuk, motivasi, dan membangkitkan semangat amat kita butuhkan. Sebab kita butuh dorongan dan energi baru untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, bagaimana bila di sisi kita ada sahabat yang mengalami keterpurukan itu? Sudah jelas kita yang harus berperan memberi motivasi, bukan menghakimi kejadian itu terjadi karena ia melakukan kesalahan. Alkisah, di dalam riwayat populer ada seorang lelaki teramat banyak berbuat dosa. Sudah 99 nyawa melayang dibuatnya. Namun di hatinya terbersit keinginan bertobat, menukar kekejian dengan seberkas harapan meraih kemuliaan. Didatanginya seorang rahib, lantas ditanya, "Aku sudah membunuh 99 orang, apakah masih terbuka pintu tobat untukku? Apakah masih mungkin dosa-dosaku diampuni?" Tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosamu," jawab sang rahib. Rupanya keseriusan beribadah dan menjaga tingkah laku membuatnya merasa risih melihat pemuda ini, sehingga serta-merta menutup peluang berhijrah. Terang saja si pemuda kembali naik darah karena diucap kata-kata menyayat hati, maka dengan membunuh rahib itu genaplah korbannya menjadi 100 orang. Si pemuda tidak lantas kehilangan tekad dan semangat. Ia masih memendam keinginan untuk tobat dan hijrah.
Didatanginya lagi ahli hikmah, ditanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah masih mungkin bila saya bertobat lantas diampuni? Kamu bisa diampuni asalkan kamu bertobat sebenar-benarnya. Jelas ahli hikmah. Kegembiraan menyeruak di hati si pemuda. Apalagi ahli hikmah berkenan menunjukkan satu daerah yang bisa didatanginya untuk memperbaiki diri. Sebab di daerah itu orang-orangnya berkelakuan baik, rajin, dan khusyuk beribadah. Mereka akan membantunya berhijrah, namun baru di perjalanan si pemuda itu menemui ajalnya. Kelak malaikat rahmat diperintahkan membawanya ke surga. Ia masuk surga karena kesungguhannya bertobat dan menyegerakan. Dari kisah ini kita cermati betapa berpengaruhnya kata-kata yang kita sampaikan untuk keadaan seseorang. Sebab bisa jadi kata-kata kita menjadi alasan dalam membuat keputusan penting. Sang rohib gagal melihat adanya semangat besar di hati si pemuda untuk membenahi hidup. Andai ia melihat potensi kebaikan besar itu, tentu ia mengubah jawaban. Jawaban yang motivasi tentu saja menjadi pelecut semangat, memantapkan tekad si pemuda untuk benar-benar bertobat. Sebaliknya, seperti yang terjadi, sang rahib menjawab ketus dan menutup pintu berubah sehingga yang didapatinya adalah petaka. Kita belajar dari sikap sang ahli hikmah bahwa ia menyadari tugasnya hanyalah menebarkan sebanyak mungkin kebaikan. Ia melihat potensi berubah di diri si pemuda sehingga ia memberi motivasi membantunya menemukan lingkungan kondusif untuk berbenah diri. Alhasil si pemuda menemukan jalan. Sahabatku, itulah sebabnya bila kita menemukan seorang teman dalam keadaan terpuruk, hadirlah dengan kata-kata motivasi, bukan menghakimi. Tugas kita adalah menghadirkan kebaikan di setiap kondisi, bukan menjadi tukang cap pemberi sebutan buruk, makian, dan cacian. Panggilan yang disukai. Sahabatku, ada satu kebiasaan yang selalu ditemukan di tengah komunitas, apalagi yang sudah akrab, yakni sesama teman terbiasa memanggil dengan panggilan baru yang didapatkan di pergaulan. Panggilan-panggilan itu kadang disesuaikan dengan ciri fisik seseorang, kebiasaan, kesenangan, atau yang lain. Yang jelas, seringkali panggilan-panggilan semacam itu dijadikan pertanda kedekatan. Hanya ada yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Hendaknya kita tidak melupakan tuntunan agama kalian memanggil dengan panggilan yang disukai. Dalam istilah agama, al-qo'ab bentuk jama dari lakob yang bermakna gelar atau panggilan dibenci oleh orang yang menyandang. Misalnya karena badan seseorang melebihi ukuran normal disebut si gendut, atau karena kepalanya gundul disebut si botak, dan sebagainya. Panggilan demikian kadang memang tidak menjadi masalah bagi sebagian orang, tetapi ada yang sungguh-sungguh tidak menyukai itu. Sebabnya kita harus berhati-hati jangan sampai hubungan persahabatan rusak karena terlalu lancang memberi sebutan. Barangkali kita perlu menyimak beberapa alasan lain mengapa tidak boleh memanggil sesama dengan panggilan buruk. Berikut beberapa alasan cukup kuat tentunya. Di luar ini masih banyak alasan lain. Pertama, semua orang memiliki nama-nama indah yang diberikan. Semua orang tua memberikan nama terbaik untuk anaknya. Pada nama itu ada harapan, doa, dan kenangan indah melatar belakangi. Sebab itu, setiap orang bangga dengan namanya. Nah, tentunya, bila kita melesetkan nama seseorang atau mengganti dengan sebutan buruk, kebanggaan yang melekat pada nama kita nodai. Bagi orang yang sangat menghargai nama pemberian orang tua, panggilan buruk dari sesama akan mengganggu. Tidak heran bila sering terjadi pertengkaran karena persoalan ini. Kedua, panggilan-panggilan buruk menandakan betapa rendahnya adab kita. Ya, orang beradab, berpikir, dan berbudaya pasti selalu berusaha menghadirkan kebaikan dalam setiap urusan. Sebisa mungkin keburukan dan kesia-siaan dihindarkan. Salah satu panggilan buruk terhebat sesama bila tetap dibiasakan, artinya kita tidak punya komitmen besar untuk menjalin pergaulan beradab. Logikanya, kalau kita bisa saling memanggil dengan panggilan disukai, kenapa harus saling memanggil dengan panggilan buruk? Apakah kita lebih mudah mendapatkan sesuatu yang buruk daripada yang baik? Ketiga, orang yang suka memberikan label atau gelar-gelar buruk kepada orang lain biasanya tidak mau peduli terhadap perasaan, pemikiran, dan keadaan orang lain yang terlibat di
pergaulannya. Buktinya, ia tidak berpikir lebih dulu apakah teman suka atau tidak terhadap panggilan yang dibuat. Lebih-lebih lagi, ia tidak peduli dengan dampak dan ucapan yang leceh. Sahabatku, ada kisah menarik tentang penyebutan dari masa kecil Syekh Abdurrahman As-Sudais. Rupanya sewaktu kecil Syekh As-Sudais terbilang bandel. Tidak jarang ibu kerepotan dibuatnya, namun ibu tetap berusaha menjaga doa-doa terbaik terhadap anak. Suatu saat, ibu dibuat jengkel oleh Syekh As-Sudais. Maka di tengah kekesalan ibu berceletuk, "Aduh nak, ibu doakan kamu suatu saat nanti jadi imam di Masjidil Haram." Doa ibu Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi kenyataan. Coba kita bandingkan kisah maling kundang yang dikutuk jadi batu. Andai saja di waktu kesalahan ibu mengutuk maling kundang jadi raja baik, atau kemungkinan kutukannya dikabulkan, bukan? Masya Allah, ngantuknya. Lah.